Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junia dari Akper Bunda Delima. Di sini saya akan memaparkan tentang strategi pembelajaran dan motivasi belajar sebagai syarat workshop pelatihan keterampilan dasar teknik instruksional atau pekerti bagi dosen perguruan tinggi yang disampaikan oleh Dr. Syihabuddin Syahid MSI. Saya sini mengambil tentang motivasi. Di sini adalah motivasi belajar di perguruan tinggi. Apa yang dimaksud dengan motivasi? Motivasi adalah kekuatan energi seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan antusiasmenya dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri maupun dari luar individu itu. Jadi motivasi ini ada dalam diri sendiri atau motivasi instriksi atau motivasi dari luar atau motivasi ekstrinsik. Nah, seberapa kuat motivasi yang dimiliki individu akan banyak menentukan terhadap kualitas perilaku yang ditampilkan, baik dalam konteks belajar, bekerja maupun dalam kehidupannya. Kemudian, motivasi juga merupakan modal yang sangat penting untuk belajar. Jadi ini motivasi itu sangat penting bagi yang sedang belajar. Tanpa ada motivasi, proses belajar akan kurang berhasil. Meskipun seseorang memiliki kecakapan yang tinggi, mahasiswa atau siswa akan kurang berhasil dalam belajarnya jika motivasinya lemah. Ini menurut Dodi Supriyadi. Kemudian menurut Dimyati, motivasi itu bisa dipandang sebagai dorongan mental yang menyebut kekuatan mental yang mendorong terjadi belajar tersebut sebagai motivasi belajar. Kemudian menurut Mujiono, motivasi belajar adalah seorang siswa belajar karena didorong oleh kekuatan mentalnya. Artinya di sini, kekuatan mental itu berupa keinginan, perhatian, kemauan ataupun cita-cita. Nah, jadi motivasi belajar seseorang itu didorong oleh kekuatan mental yang berupa keinginan, perhatian, kemauan atau cita-cita dari mahasiswa atau saya sendiri juga. Kemudian motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswi yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang mendukung. Jadi yang seperti tadi jelaskan bahwa motivasi itu terdiri dari dua, motivasi di dalam diri kita atau berasal dari luar diri kita. Kemudian motivasi belajar merupakan suatu dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswi yang memberikan semangat, perhatian, kemauan, keinginan, dan cita-cita untuk belajar guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, motivasi belajar untuk siswa sangatlah penting. Karena sebagai pendorong siswa untuk lebih giat dalam belajar agar memperoleh tujuan yang ingin dicapainya dalam belajar, yaitu memperoleh prestasi yang bagus. Jadi kalau kita tidak punya motivasi dalam diri kita, prestasi belajar kita juga tidak akan bagus. Di sini ada ciri-ciri motivasi. Menurut Sadirman 2008 antara lain, yang pertama itu harus tekun menghadapi tugas, dapat bekerja terus-menerus dalam waktu yang lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai. Ya, jadi kalau ada tugas, dia tidak akan berhenti sampai tugasnya selesai. Kemudian yang B, ulet menghadapi kesulitan, tidak akan putus asa, tidak memerlukan dorongan dari luar untuk berprestasi sebaik mungkin, tidak cepat puas dengan prestasi yang telah dicapainya. Jadi kita tidak
merasa puas dengan prestasi yang kita capai. Jadi kalau kita cepat merasa puas, motivasi kita akan berhenti. Saya sudah selesai lah, prestasi saya sudah bagus. Akhirnya kedepannya motivasinya untuk belajar dia akan berkurang. Yang C, menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah. Untuk orang dewasa, misalnya masalah pembangunan agama, politik, ekonomi, keadilan, pemberantasan korupsi, penentangan terhadap setiap tindakan kriminal, amoral, dan sebagainya. Lebih senang bekerja mandiri. Jadi ciri-ciri motivasi itu salah satunya lebih senang bekerja sendiri. Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin. Hal-hal yang bersifat mekanis berulang-ulang begitu saja sehingga kurang kreatif. Jadi kalau orang motivasinya tinggi, dia kalau diberi tugas cuma itu aja, itu setiap hari, dia akan merasa bosan. Tapi kalau tidak ada motivasi, nah dia dikasih kerjaan itu senang aja, yang penting selesai. Kemudian yang F, dapat mempertahankan pendapatnya kalau sudah yakin akan sesuatu. Jadi orang ini yang punya motivasi belajar tinggi, dia tidak akan pelimpan. Jadi kalau tujuannya A, ya dia akan mengejar tujuannya itu bagaimanapun caranya. Kemudian G, tidak mudah melepaskan hal yang diyakini. Tadi berhubungan dengan F. Kemudian H, senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. Jadi kalau motivasinya belajarnya tinggi, dia senang dengan hal-hal yang misterius. Kemudian analisis hasil kerja yang rendah. Analisis hasil kerja yang rendah di sini adalah berhubungan motivasi. Nah, kenapa prestasi belajar rendah? Yang pertama, itu belum menguasai pengetahuan atau keterampilan. Kemudian ini bisa berubah kalau kita ada motivasi untuk ingin mengetahui atau ingin belajar. Kemudian yang kedua, sifat atau struktur tugas yang sulit atau tidak menyenangkan. Mungkin dari dosennya, habis itu kalian sebenarnya tidak paham, tapi kalian menganggapnya paham. Akhirnya pas saat dijelaskan, kalian jawabannya sudah paham, sudah. Tapi ternyata pas saat tidak ada dosen, suruh mengerjakan tugas, kaliannya bingung. Akhirnya mengerjakan yang pengetahuan kalian, atau tugasnya mungkin yang diberikan sifatnya tidak menyenangkan bagi kalian. Kemudian yang ketiga, konsekuensi negatif pelaksanaan sesuatu tugas. Jarang berlatih menggunakan keterampilan tersebut. Jadi karena tidak ada motivasi, si mahasiswa atau siswa itu malas untuk berlatih keterampilan dia. Kemudian fungsi motivasi dalam belajar. Di sini yang pertama, fungsi motivasi dalam belajar. Yang pertama, motivasi adalah sesuatu yang paling mendasar yang harus ada dalam proses belajar, karena hasil belajar akan optimal bila ada motivasi. Nah, tadi hasil belajar rendah kalau tidak ada motivasi. Nah, tapi kalau ada motivasinya tinggi, akan optimal bila ada motivasi, belajarnya akan optimal. Kemudian yang kedua, motivasi selalu bertalian dengan suatu tujuan. Jadi kalau kalian punya tujuannya menyenangkan, atau kalian punya tujuan saat mengejar sesuatu atau belajar ini, kalian tujuannya apa? Ingin cepat lulus. Jadi motivasi untuk cepat lulus bagaimana? Fungsi motivasi sebagai pendorong untuk berbuat sesuatu dari setiap aktivitas yang dilakukan. Yang kedua, penentu arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang ingin dicapai. Ya. Jadi kalau kita punya tujuan, pasti kita punya motivasi untuk mencapainya. Menyeleksi perbuatan, pendorong usaha untuk mencapai prestasi. Nah, yang ke B, bentuk motivasi di sekolah. Motivasi anak-anak itu pasti akan berbeda. Motivasi tidak timbul tiba-tiba. Ya, jadi motivasi itu setiap siswa atau anak itu akan berbeda-beda. Kemudian motivasi juga tidak timbul secara tiba-tiba, tapi motivasi harus ditumbuhkan oleh siapa? Selain orang tua, kemudian harus ada dosen atau
guru. Sudah. Nah, cara untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa antara lain. Nih, cara untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa antara lain, yang pertama, memberi angka. Nah, kok memberi angka ini maksudnya bagaimana? Di sini adalah guru dalam hal ini memerlukan unsur objektivitas dalam memberikan nilai, yang hendaknya angka tersebut mencerminkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Maksudnya di sini, jadi kalau ada tugas nih, biar kalian termotivasi atau ada motivasi biar tugasnya dapat nilai A. Nah, di sini guru atau dosen memberikan peraturan. Jika tugasnya tepat waktu, dia akan mendapat nilai A. Kemudian kalau tugasnya lebih dari 1 jam, dia dapat nilainya amin atau B, dan seterusnya. Nah, yang dua ini beri hadiah. Pasti kalian senang jika diberi hadiah. Di sini adalah hadiah akan sangat menarik siswa sebagai motivasi dalam melakukan suatu pekerjaan. Hadiah sebagai penguat terhadap motivasi belajar siswa. Jadi kalau kalian si dosennya nih kalian diberi hadiah, pasti kalian akan semangat untuk belajar. Jadi seterusnya si dosennya memberi hadiah ke kalian. Kompetisi. Nah, kompetisi ini juga bisa, saya pengen ranking 1. Bagaimana caranya motivasi kalian? Kalau kalian tidak ada kompetisi, akhirnya ya sudahlah, saya dapatnya nilai berapa aja mau gitu. Baik kompetisi individu maupun kelompok digunakan untuk merangsang dan menguatkan motivasi belajar. Individu contohnya sebagai juara kelas. Kalau kelompok itu contohnya saat lomba-lomba. Kalau tidak ada motivasi, kalau kelompok, kalian nanti akhirnya lombanya tidak menang. Tuh. Ego environment, menumbuhkan kesadaran dalam diri mahasiswa agar merasakan pentingnya tugas di sekolah dan menerimanya sebagai suatu tentangnya, sehingga mahasiswa berusaha bekerja keras mengerjakan tugas dengan menghargai dirinya sebagai jaminan. Nah, kesadaran diri. Jadi kalian kalau nilai saya jelek, saya malu. Nah, itu maksudnya di situ. Memberi pujian secara psikologis nih. Setiap orang pasti kalau diberi pujian dia akan merasa senang. Contohnya secara psikologis, seorang pasti akan lebih senang dipuji daripada dilecehkan. Yang perlu diperhatikan kualitas pujian, hendaknya layak sesuai dengan prestasi. Bila berlebihan dapat membuat mahasiswa atau siswa besar hati dan tidak termotivasi belajar. Jadi pujiannya juga lihat-lihat gitu kan. Jangan berlebih dan jangan berkurang. Di sini ada yang C, teori motivasi. Yang pertama, motivasi dan penguat. Skinner dan ahli teori tingkah laku mengungkapkan tidak perlu memisahkan antara teori belajar dan motivasi. Siswa yang telah diberi penguatan untuk belajar, ini diberi nilai, diberi pujian, akan termotivasi untuk belajar. Demikian juga siswa yang telah dihukum dalam belajarnya, maka tidak lagi termotivasi belajar. Tapi ada juga yang termotivasi setelah dihukum, saya malu. Akhirnya dia termotivasi untuk belajar biar tidak dihukum lagi. Hadiah dan penguatan. Tidak ada jaminan apakah hadiah akan menjadi penguat yang efektif, karena sebagai penguat ditentukan oleh pribadi dan situasi. Nilai penguat dari hadiah tergantung pada banyak faktor, tapi banyaknya orang-orang kalau dikasih hadiah pasti akan termotivasi atau senang. Cognitive dissonance, teori yang menerangkan tentang tingkah laku seseorang dengan memberi alasan untuk menunjukkan bahwa dirinya positif. Teori ini berpegang bahwa orang akan marah atau tidak senang jika nilai kepercayaan ditentang oleh tingkah laku yang secara psikologis tidak konsisten. Untuk
untuk mengatasi tidak kesenangan ini mereka mengubah tingkah lakunya dengan memberikan alasan yang kira-kira masuk akal. Nah, tentang tingkah laku ini seseorang. Kemudian teori atribusi mencari penjelasan dan mencoba untuk mengerti mengapa seseorang memberikan alasan, terutama jika seseorang mengalami kegagalan atau kesuksesan. Orang mencoba untuk menyatakan bahwa dirinya positif atau mempunyai kesan positif dan akan mencari alasan untuk menghindari kesan negatif. Teori ini berfungsi sebagaimana mahasiswa atau siswa menginterpretasikan dan menggunakan umpan balik atas prestasi akademik mereka dan menyarankan kepada dosen atau guru bagaimana mereka harus memberikan umpan balik yang dapat menimbulkan motivasi yang sangat besar bagi mahasiswa atau siswa. Teori atribusi. Jadi si dosen dan mahasiswa ada umpan baliknya. Self-worth, menghargai diri sendiri. Jadi teori ini menggabungkan komponen motivasi dengan persepsi yang menyebabkan sukses dan gagal. Seseorang individu belajar dari persepsi masyarakat bahwa seseorang dinilai karena prestasinya. Seseorang mempertahankan persepsi bahwa dia mempunyai kemampuan yang positif. Jika seseorang gagal dalam menjalankan tugas, persepsi orang bahwa dia tidak mampu. Ya. Kemudian kegagalan menciptakan perasaan diri yang tidak berharga dan menolak dirinya sendiri. Di sini adalah menghargai diri sendiri. Jadi dia bisa sukses atau bisa gagal, ya diri sendirinya dia, bagaimana caranya memotivasi. Kemudian menurut Ramson Roger, yang terpenting dalam proses pembelajaran adalah pentingnya mendidik, memperhatikan prinsip pendidikan dan pembelajaran, yaitu yang pertama, menjadi manusia berarti memiliki kekuatan yang wajar untuk belajar. Peserta didik tidak harus belajar tentang hal-hal yang tidak ada artinya. Kedua, peserta didik akan mempelajari hal-hal yang bermakna bagi dirinya. Yang ketiga, pengorganisasian, bahwa pembelajaran berarti mengorganisasikan bahan dan ide baru sebagai bagian bermakna bagi peserta didik. Kemudian, belajar yang bermakna dalam masyarakat modern berarti belajar tentang proses. Itu penting bagi prinsip peserta didik. Kemudian, menurut teori Maslow, orang dimotivasi oleh kebutuhan atau ketegangan diciptakan oleh kebutuhan. Ini teori Maslow ini kebutuhan untuk bergerak menuju tujuan di mana mereka percaya akan membantu memenuhi kebutuhan. Ya, teori Maslow. Kemudian, motivasi berprestasi. Ada beberapa orang yang berambisi dan bekerja keras untuk mencapai sukses. Tapi ada juga orang yang menganggap kesuksesan itu ya sudah takdirnya gitu. Jadi tidak usah bekerja keras juga sudah, kalau sudah ditakdirkan sukses dia akan sukses. Kemudian sukses dalam belajar. Sukses dalam belajar bila tujuan belajar tercapai, yaitu dia mengetahui, menjadi diri sendiri, melakukan hidup bersama. Ya, learning to know, learning to be, learning to do, learning to live together. Jadi kooperatif hidup bersama. Ini sukses dalam belajar. Kemudian kiat-kiat sukses. Ada tujuan atau cita-cita, kita harus disiplin, ya. Ada konsisten, tidak bisa berubah, jangan berubah-berubah. Kemudian pengetahuannya kita tambah, dan keyakinan, ya. Keyakinan kita terhadap diri, kepada Allah. Kemudian tindakan, ada tindakan, jadi sudah punya keyakinan tapi tidak bertindak, atau kita adalah harus sehat jasmani dan rohani. Kesimpulan dari motivasi adalah motivasi disesuaikan dengan kondisi, bidang dan tingkat kesulitan yang dihadapi peserta didik, kemampuan yang dimilikinya, dan tujuan yang ingin dicapai. Zaman menuntut setiap individu melakukan perubahan yang baik sesuai zaman yang dihadapin. Demikian penjabaran saya tentang
motivasi pembelajaran pada mahasiswa atau siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.